Nah, Bapak Ibu lihat sebelah sana, Bapak Ibu. Itu adalah kuburan-kuburan. Ada kuburan Yahudi, Bapak Ibu. Mereka percaya kalau Mesias datang, mereka yang terlebih dahulu bangkit. Karena Mesias datang, mereka yakini lewat pintu gerbang timur. Yang dulu namanya pintu gerbang indah, sekarang namanya The Golden Gate, Bapak Ibu. Pintu itu kata Yehezkiel bilang akan selalu tertutup, akan terbuka sementara, dan akan tertutup lagi. Lalu hanya Mesias yang akan membangkitkan, akan membukanya kembali. Jadi karena itu, orang-orang Yahudi beli kuburan di situ. Orang-orang kaya mereka percaya bahwa Mesias lewat dan mereka yang lebih dahulu bangkit, Bapak Ibu. Ya? Oke. Bapak Ibu ada di tempat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu, yang pasti satu kali Yesus melihat kota Yerusalem dan menangisi Yerusalem. Di sini ada gereja yang kalau nanti Bapak Ibu lihat hitam itu, Bapak Ibu, itu namanya Dominus Flevit. Itu gereja tempat Yesus menangis. Mereka percaya disitulah Yesus duduk melihat kota Yerusalem. Tapi di mana dia duduk yang pasti nggak jelas. Tapi satu hal yang pasti, dia melihat dan menangisi kota Yerusalem. Kejadiannya ada di mana, Bapak Ibu? Kejadiannya kalau Bapak Ibu lihat bersama-sama, yaitu pada Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota Yerusalem, sedih Bapak Ibu, ia menangisinya. Sebagian kita lihat Yerusalem bersyukur. Pertanyaan sederhana yang harus kita tanyakan. Kalau Yesus lihat hidup kita, dia menangis atau bersyukur? Kalau dia lihat cara kita menghadapi suami, cara kita mendidik anak, lihat cara kita menghadapi masalah, dia menangis atau bersyukur? Saudara jawab di hati saudara masing-masing. Tapi yang pasti, Yesus melihat kota Yerusalem dan menangisinya. Saya berdoa supaya pulang dari tanah perjanjian, Yesus lihat rumah tangga kita, dia bersyukur. Yesus melihat cara kita mendidik anak, dia tersenyum. Yesus melihat cara kita ketika stres, putus asa, dia tersenyum. Jangan sampai kita kalau ibadah dia tersenyum. Tapi kalau kita lagi stres, kita lebih jahat daripada orang dunia, saudara-saudara. Kita kalau lagi marah, kadang-kala, kita kalau lagi ibadah, malaikat sampai minder. Tapi kalau kita lagi marah, setan pun sampai stres. Setan bilang, gue setan, tapi kalau marah gak sampai gitu-gitu amat gitu ya kan. Ini ala renungan. Nanti kita akan foto grup di tempat ini Bapak Ibu. Dan itu harus jadi renungan buat kita. Kalau setiap kali sudah lihat fotonya, Yesus kalau lihat saya sedih, Yesus kalau lihat saya marah, kira-kira dia menangis atau dia tersenyum. Doa saya, apapun yang terjadi, Yesus melihat hidup kita tersenyum. Amin. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Dan semuanya tergenapi di tahun 70, Jenderal Titus datang, dihancurin semuanya. Tembok bait Allah habis karena mereka pikir jangan-jangan ada emas, dihancurin semua untuk mereka melihat. Bapak Ibu, persoalannya sekarang ada banyak orang tanya, wah tapi kan tembok ratapan masih ada, itu tembok barat. Bukan, itu bukan tembok bait Allah, itu tembok fondasinya bait Allah Bapak Ibu. Karena kan tanahnya kan berkontur begitu kan, perlu dibuat rata kan. Nah karena itu sisi yang sebelah barat yang masih ada. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Yesus katakan terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bait Allah ketiga akan dibangun? Yesus pernah bilang gini, rombak bait Allah ini, aku akan membangun dalam 3 hari. Dia bangun lewat apa? Lewat kebangkitannya. Orang Yahudi tetap percaya 2 hal. Ada yang bilang, hanya Mesias yang tahu. Ada yang bilang, no kita harus persiapkan. Lepas dari apapun, saya percaya Mesias man of peace. Amin. Saya percaya kalau Mesias datang, dia bukan bawa kerusuhan. Kalau Mesias datang, dia akan datang bawa damai. Kalau kita orang Kristen percaya, kalau Mesias datang kembali,
kita akan bersama-sama dalam kemuliaan. Makanya Paulus bilang, yang kita lihat sekarang hanyalah gambaran. Tetapi yang betul-betul, kalau dalam iman Kristen kita, yang akan menjadi bait Allah ketiga, itu sorga, rumah Bapa yang kekal. Karena bait Allah yang ketiga, tidak ada air mata lagi. Bait Allah yang ketiga, di mana manusia dengan Tuhan menjadi satu dalam kemuliaan. Amin. Bilang sama sebelah, sudah kita berjuang untuk masuk ke sana. Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang boleh selamatnya. Bapak Ibu ada di tempat yang sangat luar biasa. Dari sini Bapak Ibu bisa lihat Tanah Darah, Hakaldama, Bapak Ibu, tempat di mana Yudas gantung diri. Ya, Moshe akan bantu Bapak Ibu untuk menjelaskan supaya lebih mantap lagi Bapak Ibu. Kita yang mulai yang dari Kubah Emas, bekas bait suci. Sekarang yang di atas reruntuhan atau dasar bait suci ada Masjid Kubah Emas. Namanya agak kedua, namanya Kubah Batu. Kenapa batu? Dalamnya ada maha suci, batu karang yang Abraham mengkorbankan Ishak untuk Muslim Ismail. Ya, ini jadi tempat suci untuk Muslim juga. Sebelah kirinya sedikit ada yang gedung dengan kubah berwarna hitam. Masjid Al-Aqsa. Aqsa artinya ujung. Karena yang Muhammad terbang dari Makkah ke ujung bukit, ke masjid yang terletak di ujung bukit, masjid terakhir yang terletak di ujung bukit. Ujung bukit mereka pilihnya ujung bukit Moria untuk buat Yerusalem suci untuk Muslim. Dan panggil dia Al-Qudus. Al-Quds Bapak Ibu kalau buat orang Islam. Al-Quds. Kakinya bisa lihat yang dua pohon dan tangga-tangga. Di kaki jadi di bawah kubah hitam Bapak Ibu. Ya, di kaki ya, atau di bawah kubah hitam ada bis, sekarang di atasnya ada tangga-tangga. Tempatnya Tuhan Yesus jadi marah, membalikan semuanya. Yang Yesus membongkar bait Allah Bapak Ibu. Tempat di mana orang berjualan. Meja orang yang pentukaran uang. Sedikit yang sebelah kirinya di bawah bisa lihat dinding sendiri. Itu kota Raja Daud yang Yerusalem mulai yang dari sana. Sekarang kita naik sedikit atas yang di Tenggareng sebelah kiri ada gereja kubahnya berwarna abu-abu. Ya lihatnya? Sudah lihat? Sudah. Ya tempat yang Petrus berkokok. Ya. Ayam. Ini gereja yang Petrus meninggal. Rumah Imam Besar Kayafas Bapak Ibu. Dan rumahnya Kayafas, penjara Tuhan Yesus. Dan sesudah Petrus meninggal ada apa terjadi? Ketemu Ayam Ibu. Berkokok. Ayam berkokok. Ya, Petrus berkokok. Ya. Waktu ayam berkokok, Petrus pun berkokok. Menyangkal soalnya. Ya. Sebelah kirinya ada lereng, itu lembah Siloam. Dan bisa lihat yang dari sini, susah yang lihat dari sana ada biara. Atapnya berwarna merah. Itu Hakeldama. Hakeldama, ini ya pohon zaitun yang di sini. Atasnya bisa lihat biara dengan genteng warna merah. Ya, Genteng warna merah itu Bapak Ibu. merah. Di kanannya ada gua-gua Hakeldama. Kita naik ke atas, bisa lihat dua menara. Satu yang paling tinggi dan di sebelah kanannya ada kubah berwarna hitam atau abu-abu. Seperti segitiga Bapak Ibu. Piramid. Itu Bukit Sion, ruang perjamuan terakhir sama makam Raja Daud. Bukit Sion. Sebelah kanannya sedikit bisa lihat dua kubah berwarna putih. Sinagoga yang paling besar di seperempat Yahudi dalam kota Yerusalem. Bisa lihat temboknya Yerusalem. Yang kita sekarang yang di sisi timur. Dan kita melihat yang di barat. Artinya sisi timur, sisi selatan, dan barat sama utara.
Artinya di dalam tembok bagi 4. Seperempat Muslim, seperempat Yahudi, atasnya Armenian dan Kristian. Bisa lihat ada menara yang di tengah itu gereja Agoel atau Redeemer, dan di sebelah kanannya 2 kubah Hitam. atau abu-abu. Satu besar, satu kecil ya. Makam Kudus versi Katolik dan Ortodoks. Sebentar lagi ya kita ke versi Kristen, ya ke Garden Tomb. Oke Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi Bisa lihat yang Golden Gate, kuburan Yahudi, lembah Kidron, dan kuburan Muslim yang di kaki tembok Yerusalem. Oke? Dan di sebelah itu yang oranye itu Bapak Ibu, itu adalah gereja yang dibangun untuk mengenang Santo atau Saint Stephen Bapak Ibu. Stefanus, Rasul Stefanus Bapak Ibu. Karena diperkirakan di dekat situlah Stefanus dirajam batu sampai mati. Lembah ini lembah Kidron Bapak Ibu. Lalu ada kuburan, itu monumen untuk Absalom. Anaknya Daud. Tetapi sebetulnya itu kuburannya Herodes Agrippas. Yang Paulus pernah bilang, yang dia pernah bilang sama Paulus, kau sebentar lagi membuat aku menjadi Kristen. Kau gila Paulus. Nah itu dia, Agrippas Bapak Ibu ya. Ini di sini. Lalu besok kita akan ke Taman Getsemani Bapak Ibu. Taman Getsemani gerejanya ada di bawah sini Bapak Ibu. Ya, kira-kira itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kan, Yesus menangisi kota ini dari sebelah sini, dari sebelah sana, dari mana, nggak ada orang yang tahu. Tapi yang pasti, dia melihat kota Yerusalem dan dia menangisinya. Waktu dia menangisi Yerusalem, dia bilang Yerusalem akan hancur. Semua orang tertawa. Semua orang pikir gila sekali dia. Tetapi tahun 70 Jenderal Titus datang dan dia hancurkan semuanya. Itu mengajarkan kepada kita. Satu, firman Tuhan itu benar. Sama-sama bilang firman Tuhan itu benar. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya harus dengar-dengaran. Dan yang ketiga, saya harus membawa damai sejahtera. Dan yang keempat, sama-sama bilang saya berjuang membuat Yesus tersenyum. Amin. Ketika saudara terlalu emosi, ketika saudara melangkah sesuatu yang salah, langsung ingat, kira-kira Yesus tersenyum atau Yesus menangis. Minimal kita punya kesadaran. Karena seorang pemenang bukan seorang gak pernah menghadapi pertandingan, tapi seorang yang sadar dia dalam pertandingan. Dia gak boleh aneh-aneh dan gak boleh macam-macam. Kita berdoa. Bapa, kami ada di satu tempat di mana kami melihat segala sesuatunya tentang Yerusalem. Yesus pernah ada di tempat ini dan menangisi kota Yerusalem. Kami tidak mau melakukan tindakan yang sama. Jangan sampai Yesus melihat hidup kami, Yesus melihat cara kami mendidik anak, Yesus lihat cara kami menjalani masa muda kami, Yesus lihat cara kami menjalankan usaha kami, Yesus lihat cara kami menyelesaikan persoalan kami, Yesus lihat ketika kami tertekan, ketika kami kecewa, lalu menangisi hidup kami. Biarlah kami ingin Yesus melihat hidup kami dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu yang lebih besar. Kami mau setia sampai akhir. Sama-sama katakan di dalam nama Yesus. Kami mau setia sampai akhir. Membuat Yesus tersenyum. Dan membuat Yesus bangga. Dengan segala sikap dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus. Alkitab berkata berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Saya pikir baik juga kalau kita ada di sini, kita angkat tangan kanan kita ucapkan berkat untuk Yerusalem. Kita berdoa supaya Israel jangan ada lagi peluru, jangan ada lagi darah tertumpah, jangan ada lagi peperangan-peperangan. Tapi kita berdoa karena Alkitab bilang damai sejahteramu, damai sejahtera atas Israel, adalah damai sejahtera atas kita sekalian. Amin. Ada satu bahasa Alkitab yang sangat keras sebetulnya. Ketika pembinasa keji ada di tempat kudus. Saya mikir-mikir apa pembinasa keji ada di tempat kudus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebagian besar bom bunuh diri. Sebagian besar peperangan-peperangan yang hebat. Mulainya dari sini.
Betul? Karena ini sebetulnya tempat sembahyang. Tetapi semua orang radikal akhirnya pakai ini. Makin ke sini, makin Alkitab itu benar. Setuju Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan pembinasa keji? Saya pikir pembinasa keji apa gitu. Bapak Ibu ingat nggak di dalam Alkitab ada yang bilang, seorang anak yang kelakuannya seperti keledai liar. Betul? Dalam bahasa Ibrani dibilangnya pereh Adam. Jadi manusia tapi kelakuannya kayak binatang yang buas Bapak Ibu. Pereh Adam. Nah, ini juga kata-katanya hampir mirip Bapak Ibu. Pembinasa keji. Kelakuan kayak pereh Adam gitu. Manusia yang kelakuannya keji. Manusia yang kelakuannya seperti, maaf, binatang. Kalau orang membunuh, lalu bisa menyebut nama Tuhan. Orang membunuh, lalu bisa merasa, wah Tuhan berkati kita. Lihat begini banyak orang kita bunuh. Tetapi ini adalah kelakuan setan Bapak Ibu. Makanya Alkitab pakai istilah pembinasa keji Bapak Ibu. Dan Alkitab bilang roh Antichrist akan masuk. Dan itulah roh antikristus itu. Makanya Alkitab bilang ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Buat orang Yahudi tempat kudus cuma satu. Hanya ini Bapak Ibu. Hanya ini. Dan ketika pembinasa keji, itu artinya yang Yesus katakan terjadi. Kita sedang ada di masa-masa terakhir akhir zaman. Amin. Karena itu pastikan kita hidup dengan damai dan kemenangan dari Tuhan. Amin. Angkat tangan kanan kita. Kita ucapkan berkat untuk Yerusalem. Bapa, kami angkat tangan kanan kami. Kami mengucapkan berkat untuk Yerusalem. Sesuai firman Tuhan berkata, berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Karena itu kami mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada berkat buat Yerusalem. Jangan sampai ada darah tertumpah. Jangan sampai ada peperangan lagi. Jangan sampai ada peluru yang melesat. Jangan sampai ada pembunuhan-pembunuhan keji. Jangan sampai ada teroris-teroris dalam nama Yesus. Kami ucapkan damai sejahtera. Biarlah dari gunung Tuhan ini akan datang kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa akan mengenal Tuhan. Dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Roh-roh antikristus kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh-roh pereh Adam, roh-roh pembinasa keji kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami ucapkan damai sejahtera atas Israel. Kami ucapkan damai sejahtera atas orang Yahudi. Kami ucapkan damai sejahtera atas orang Arab. Kami ucapkan damai sejahtera atas orang Islam. Kami ucapkan damai sejahtera sehingga semua melihat kebenaran. Semua melihat terang Kristus. Semua melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan dari tempat ini akan ada banyak pertobatan-pertobatan luar biasa. Orang dari seluruh dunia datang bersiar ke tempat ini. Dan mengakui keselamatan datang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita semua katakan, damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin.